Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, di dalam kesempatan pada malam hari ini, saya akan menjelaskan mengenai apakah belajar suatu keilmuan itu bisa membuat kita ini menjadi gila. Di sini akan saya jelaskan. Kalau menurut saya pribadi, ada yang bisa, ada yang juga tidak. Ya. Apakah semua amalan ini bila kita pelajari tanpa guru, apakah bisa menjadi gila? Di sini saya jelaskan pemirsa. Mau kita mempunyai guru maupun tidak, faktor gila itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Di sini akan saya jelaskan. Untuk faktor belajar ilmu tanpa guru bisa menjadi gila. Faktor pemicu pertama, belajar suatu keilmuan tanpa guru, apakah ini bisa menjadi gila? Ya, bisa. Alasannya apa? Alasannya ketika kita mempelajari suatu keilmuan, ya, apalagi suatu amalan, yang kita ambil dari website, mungkin dari Google ataupun dari apapun itu kan tanpa guru, ya, kita tidak tahu sanatnya larinya kemana, ya. Dan belajar ilmu itu harus ada sanat yang jelas, apalagi amalan. Jika kita mempelajari suatu amalan, ya, yang tidak ada sanad yang jelas, ini yang akan membuat diri kita menjadi oleng, yang membuat pikiran kita ini menjadi kacau balau, ya, apalagi sudah ditebus dengan tirakat ataupun puasa. Nah, faktor utamanya bagaimana kok bisa menjadi oleng? Yang satu, kita tidak tahu arah sanadnya kemana, kita tidak tahu amalan tersebut. Yang kedua, inilah yang harus kalian pahami. Mempelajari suatu keilmuan ini harus benar-benar harus siap lahir dan batin. Ya. Jangan ketika kita sedang mempelajari suatu keilmuan, pikiran kita ini menjadi kacau antara keilmuan dan duniawi. Inilah yang akan membuat pikiran kita menjadi kacau ataupun oleng. Kita duduk diam saja seperti ini, zikir siang malam, ya, sila aja seperti ini, tidak ada rezeki datang sendiri, pemirsa. Ya, makanya untuk pemirsa dimanapun Anda berada, ketika ingin mempelajari suatu keilmuan, saya mohon disaring, ya, dipikir-pikir terlebih dahulu yang matang. Jangan sampai ketika kita sudah menjalani suatu keilmuan, kita terganggu yang namanya ekonomi, keilmuan, ya, menjadi campur aduk dalam otak pikiran kita. Inilah salah satu pemicu yang membuat kita ini menjadi stres ataupun gila. Terus, apakah orang yang mempunyai guru tidak bisa gila? Bisa. Ya, bisa saja. Karena seperti ini pemirsa, ketika kita mempunyai guru, kita pun masih bisa gila ketika kita mempelajari ilmu. Kalau badan kita ini belum kuat, kita bisa gila.
meskipun kita punya guru. Alasannya apa? Yaitu tadi yang saya jelaskan. Mempelajari suatu keilmuan, jika kita campur aduk dengan masalah kehidupan kita sehari-hari, terutama ekonomi, ini yang akan membuat diri kita menjadi gelisah, yang membuat diri kita ini menjadi pikirannya menjadi tidak tenang. Ketika ilmu yang kita pelajari tidak ada hasil, pikiran kita gelisah lagi. Sedangkan orang belajar ilmu itu bertahap, ya, bertahap. Di sini saya jelaskan terang-terangan. Belajar ilmu itu bertahap. Tidak ada yang langsung reaksi seperti orang habis makan sambal, begitu dimakan terasa pedas. Tidak ada yang seperti itu. Ya, semuanya butuh proses, semuanya butuh rintangan. Ya. Jadi faktor utama, faktor penting, ya, yang membuat diri kita menjadi oleng karena suatu amalan, yang pertama adalah ketika kita sedang mempelajari suatu amalan ataupun mempelajari suatu keilmuan, kita campur aduk, ya, kita campur adukan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari, yaitu ekonomi. Kita sedang berpuasa 3 hari di rumah. Aduh, nanti anak istri makan apa? Gitu. Aduh, besok ada orang nagih, saya belum punya uang, sedangkan saya belum bekerja, saya lagi tirakat. Nah, ini yang bisa membuat diri kita menjadi oleng. Ya. Jangan mengikuti orang-orang yang mungkin ekonominya tercukupi. Ya. Orang-orang yang ekonominya tercukupi itu sudah pasrah. Ya. Benar-benar ingin memperdalam suatu keilmuan, itu harus benar-benar siap segala-galanya. Siap fisik kita, ya, baik keluarga. Jadi jangan dicampur adukan dengan masalah keluarga, terutama ekonomi. Ya, kita sedang fokus nih dalam satu titik, yaitu keilmuan. Tapi muncullah pemikiran, waduh, anak istri besok makan apa? Besok anak saya mau jajan pakai apa? Ini yang bisa membuat pikiran kita menjadi kacau. Jadi, belajar ilmu tanpa guru itu memang bisa membuat diri kita menjadi oleng. Ya, apalagi yang tanpa guru bisa menjadi oleng, yang ada gurunya aja bisa menjadi oleng. Karena faktor yang tadi saya sebutkan. Belajar ilmu ini ada tahapan dan butuh proses. Ya, butuh proses, butuh tata laku, butuh ketekunan, kesabaran. Ya, jadi mungkin sudah cukup jelas ya pemirsa. Jadi yang ada gurunya aja bisa menjadi oleng ataupun stres, apalagi yang tanpa guru. Belajar suatu amalan, ini yang lebih parah, ya, yang lebih parah ini yang amalan pemirsa. Amalan ini kalau kita tidak tahu letak sanatnya kemana-kemana, ya, semuanya nih, ini sekedar contoh. Al-Fatihah kalian tebus, Al-Fatihah ini yang punya siapa, gitu. Yang memegang surat Al-Fatihah ini siapa, gitu. Jadi contohnya seperti itu. Kita harus tahu sanatnya itu kemana. Jadi ya tidak gampang pemirsa. Belajar suatu keilmuan itu tidak gampang. Harus butuh ketelatenan, ketekunan, kesabaran, ya, keyakinan. Jika kita belum yakin, jika kita belum siap, ya mending kita pikir-pikir terlebih dahulu. Ya.
Semuanya ini ada masa-masanya pemirsa. Orang yang ingin terjun dalam dunia spiritual ini sudah diprediksi, sudah dipikir jauh-jauh hari. Ya, jadi jangan mengikuti orang-orang yang mungkin ekonominya ini tercukupi. Ini sekedar saran pemirsa, karena belajar ilmu ini jika kita gabungkan dengan permasalahan kehidupan kita sehari-hari termasuk ekonomi, ini juga akan menghambat. Ya, di samping menghambat, pikiran kita nanti kacau, ya, terganggu. Ini yang bisa menjadi oleng ataupun jadi stres. Itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di dalam pembahasan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita dan panjenengan semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata, dari saya mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.